Jadi ayat kursi yang dia baca selamat dari penganiayaan orang lain. Seandainya kata Allah, Al-Quran aku letakkan di atas gunung, gunung itu hancur lebur karena saking takutnya kepada Allah. Inilah pemisalan kata Allah kepada manusia yang mau berpikir. Jadi Al-Quran ini punya energi, gunung ini hancur. Fenomena yang terjadi, kalau dulu ada 2, sekarang sudah 3. Kalau yang pertama itu orang yang memang mengejar Lailatul Qadar, kelompok pemburu Lailatul Qadar. Sedangkan kelompok yang kedua, ya mohon maaf saya tidak ingin menyinggung siapa-siapa, tapi sekarang ada kelompok pemburu amplop. Saya tidak mau membicarakan hal ini, tapi terjadi di pondok pesantren saya di Al-Azhar. Malam tanggal 9, tanggal 10 kurang lebih, itu tahu-tahu banyak jemaah tarawih di masjid di Al-Azhar. Datang dari mana-mana, sampai penuh, sampai ke lapangan basket. Ternyata katanya ada pembagian amplop dari salah satu anggota Dewan Pusat. Akhirnya dijelaskanlah oleh Ustadz di sana, tidak ada itu di sini. Tak partai laku nak datang boleh, makin banyak memburu amplop. Kalimatnya begitu indah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Allah memakai bima hum bimumin, bukan bimuslimin. Ada orang-orang kata Allah yang ngaku beriman, percaya kepada hari akhirat, tapi dia bukan orang beriman. Allah katanya kalau untuk memerintahkan zakat turun ayat. Allah untuk memerintahkan puasa turun ayat. Tapi untuk sholat Rasulullah dipanggil. Ini bedanya. Jadi ini perintah sholat, ini perintah yang luar biasa, langsung dari Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Fi qulubihim marad. Di dalam hatinya ada penyakit. Mon penyakit ate nih ga, dokter gak dimah tak bisa beres. Ben biasa na orang andi penyakit ate, tak apa ngerasa aja andi penyakit. Siapa ngerasa sekitarnya? Dengki terusnya. Siapa ngerasa sekitarnya? Dirinya sendiri nggak merasa. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marada. Lalu Allah tambahkan penyakit di dalamnya. Bagaimana kalau Allah yang menambahkan penyakit? Sudah nggak ada obat, akan diazab besar oleh Allah karena dia seorang pendusta. Apa betul itu niat tarawih kepada Allah? Dia menipu Allah dan mengganggu kita orang-orang mukmin. Ditipu kita, tapi kata Allah sebenarnya dia menipu dirinya sendiri. Kita sholat ini untuk Allah, bukan amplop 200-300. Nipu Allah itu pendusta kata Allah. Allah akan memasukkan ke dalam neraka jahanam. Pemburu tarawih pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Para Rabu, saya pada Mulja, para alim ulama, para ustadz, para hadirin yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah juga. Alhamdulillah pada malam Jumat tanggal 4 April 2024 ini kita bisa melangsungkan acara Nuzulul Quran
yang memang acara ini rutin setiap tahun, warisan dari ayah kami Kiai Haji Bahauddin Mutahari. Dan beliau memang selalu mengadakan nuzulul Quran. Saya mewarisi untuk tetap mengadakan acara seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, bahwasanya Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang luar biasa, luar biasa. Dari hurufnya, dari ayatnya sampai surat dan keseluruhan isi Al-Quran itu luar biasa. Luar biasa bagaimana ibu-ibu? Karena Al-Quran dari setiap huruf, ayat, surah sampai dengan seluruh Al-Quran itu merupakan sebuah energi spiritual yang kadang tidak disadari oleh para pembacanya. Energi spiritual. Tetima Nabi panjenengan maos Quran pun apa sampai leso yang kadang-kadang itu sebenarnya Bapak Ibu sudah menyimpan energi spiritual yang Bapak Ibu tidak tahu apa energi itu. Ada seorang wanita di Amerika, wanita Indonesia yang Muslim, dia suatu malam berjalan pulang dari sebuah acara jalan kaki, tapi di tengah perjalanan berjumpa dengan dengan 3 orang yang rupanya punya niat buruk. Maka dia mempercepat jalannya dan alhamdulillah sampailah di apartemen. Ini orang Indonesia. Besoknya dia mendapat informasi dari media bahwa 10 menit setelah dia lewat di jalan itu ada perampokan dan penganiayaan. Dia tahu bahwa pasti orang tadi yang saya lihat ini yang melakukannya. Maka dia sebagai orang yang baik, seorang muslim yang baik, dia pergi ke kantor polisi bilang bahwa saya melihat 3 orang yang mencurigakan sebelumnya saat itu lewat. Bagaimana ciri-cirinya? Dilihatlah, begini Mbak, dicatat. Polisi kan punya data, dalam 1 hari tertangkap si perampok atau penjahat ini. Apa yang terjadi? Polisi memanggil lagi si wanita, anggaplah namanya Bu Dewi. Mbak Dewi, kata polisi, kesini lagi. Dikonfrontasi dengan para perampok tadi. Ini benar ya, orangnya ini, ya betul itu, rupanya 3 orang ini, betul. Dipertemukan sama perampok itu. Ini orang yang melihat kamu saat kejadian. Perampoknya menunduk, bilang, iya betul. Sebenarnya target saya ini wanita ini, katanya. Tapi wanita ini tiba-tiba ada yang jaga. 2 orang, sehingga saya mengurungkan niat saya. Loh, ada penjaga bagaimana, kata Pak polisi. Tanya polisinya pada wanita, kamu dijaga? Enggak, saya sendirian. Polisinya bingung. Ya pokoknya itu sudah tertangkap ya, si kriminal itu. Dia pulang, ditanya sama temannya, kok kamu dijaga? Siapa yang jaga kamu? Aku itu ngelihat 3 orang itu takut. Aku baca ayat kursi, katanya. Baca ayat kursi. Jadi ayat kursi yang dia baca menjaganya dari perbuatan orang yang tidak baik. Ini membaca ayat kursi saja selamat dari penganiayaan orang lain.
Mungkin kalau ceritanya orang lain kurang fair ya, kurang baik. Cerita saya sendiri waktu saya di Amerika. Nah, saya kan ambil S2-nya di Amerika. Sekolah S2 saya di Amerika. 4 tahun saya di Amerika. Suatu saat teman-teman saya orang Indonesia ada yang dari Jakarta, dari Malang, dari macam-macam, saya nggak kenal dan saya juga tidak memperkenalkan diri siapa saya. Pokoknya ikut ngumpul, ayo kita makan steak. Ya ikutlah, saya naik mobilnya, ikut. Ternyata restorannya itu di lingkungan orang kulit hitam. Saya kalau masuk ke lingkungan orang kulit hitam itu bukan takut, tapi gaya bicaranya itu keras. Orang kulit hitam ini. Jadi ada restoran di lingkungan, di Amerika itu ada ya, lingkungan Indian, ada Chinese, ada pada neka dintoy gitu, ada kampung Arab. Jadi sana juga ada. Oh, juga kulit hitam ada kampungnya juga. Nah, restorannya di situ. Duduklah kita di restoran, pesen steak 10 orang teman saya duduk melingkar satu meja. Ada orang dari belakang menghampiri teman saya, ketawa teman saya, bisik-bisik tapi ke teman saya, ketawa. Sudah, akhirnya apa Yeng, kata teman saya yang di depan. Ada apa Yeng? Ketawa dia. Enggak, ini dia bicarain Tatang ini. Loh, kenapa katanya? Kata dia itu Tatang ini jagoan katanya. Ketawa. Apa? Saya bilang gitu, saya nggak percaya. Saya tanya, jagoan gimana maksudnya? Nggak tahu itu orang. Datang lagi dia, orang hitam kulit hitam itu. Tadinya duduk di belakang. Aku ini bilang sama si Ian itu, dia ini bilang dia belajar spiritual di India. Kamu kalau dipukul sama temenmu yang di sebelah itu, katanya, kamu bisa keluar atap. Waduh. Jadi kalau saya mukul dia keluar atap, dari atap, kata teman saya. Wah, ributlah teman saya. Saya kan nggak mau mengeksplor saya anaknya siapa, di sini yang paling nggak mau saya itu. Akhirnya saya bilang, karena teman-teman saya bilang, kamu punya kesaktian ya, kamu punya black magic. Nah, itu kan negatif. Akhirnya saya bilang, saya anak seorang kiai di Madura. Mungkin yang dilihat dia itu adalah penjaga-penjaga dari apa yang saya baca, apa Al-Quran yang saya baca, atau juga mungkin doa dari ayah saya yang melekat di dalam tubuh saya yang dilihat oleh orang ini. Jadi ini menunjukkan bahwa Al-Quran yang kita baca ini bermanfaat luar biasa. Sebuah energi yang kadang kita butuhkan ada. Oleh sebab itu Allah memberikan misal di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hasr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khafi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilka amsalun nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Apa seandainya, kata Allah, Al-Quran aku letakkan di atas gunung, gunung itu hancur lebur karena saking takutnya kepada Allah. Hancur lebur gunung. Inilah pemisalan, kata Allah, kepada manusia yang mau berpikir. Mau berpikir. Jadi Al-Quran ini punya energi. Gunung ini hancur, bisa hancur karena Al-Quran. Nah, sebab itu ngireng dalam bulan puasa kayak gitu, apa banyak maos Quran. Bisa nah maos Quran sejus, setengah juz, sehalaman, sabisa pun di dalam bulan Ramadan kadinto. Barangkali apa yang kita baca itu menjadi perisai kita di saat kita terdesak atau diganggu oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Dan oleh sebab itu saya ingin juga
memberikan fenomena yang terjadi di masyarakat. Oke. Di bulan Ramadan ini kan bulan suci yang diturunkan Al-Quran di dalam bulan ini. Nah, nikah masyarakat berlomba-lomba sholat tarawih kan, termasuk beten kaula panjenengan saja. Nah, fenomena yang terjadi kalau dulu ada 2, sekarang sudah 3. Kalau yang pertama itu orang yang memang mengejar Lailatul Qadar, seperti jamaah masjid pesantren Kak Dinto. Nah, itu sholat tertib, tidak pendek, tidak terlalu panjang. Oke. Jadi kalau saya dulu sholat ngimami di sini dan tarawihnya itu kira-kira selesai sekitar jam 9:45. Saking lamanya beliau, kalau beliau jadi imam, jadi banyak saya seru. Di sekarang juga ya kita middle, ada di tengah-tengah ya. Kadang jam 8 sudah selesai, sekarang jam berapa? Ya belum jam 8 sudah selesai. Dulu sampai setengah 9, ceramahnya 15 menit, tapi sholatnya sampai jam 8 lebih. Nah, ini bisa ditanyakan santri-santri lama ini seperti Mas Herman, Pak Dayat, ini santri dulu, santri lama ini. Masih kecil sama saya sholat tarawih di sini, sholat malam di sini. Bahkan Lailatul Qadar saat menjemput ayah saya di sini, saya tahu. Memang Lailatul Qadar datang. Bersalaman, malaikat itu bersalaman dengan anak ayah saya. Jadi betul itu, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam hihat tamatla'il fajar. Jadi diberi salaman masuk malaikat. Dan saya saksinya. Jadi ini bukan hanya janji dari Allah, tetapi malaikat Jibril membentuk dirinya menjadi seorang makhluk bersalaman dengan makhluk manusia. Nah, ini kelompok pemburu Lailatul Qadar. Sedangkan kelompok yang kedua, ya mohon maaf saya tidak ingin menyinggung siapa-siapa, tapi sekarang ada kelompok pemburu amplop. Ini saya tidak mau membicarakan hal ini, tapi terjadi di pondok pesantren saya di Al-Azhar. Malam tanggal 9, tanggal 10 kurang lebih, itu tahu-tahu banyak jemaah tarawih di masjid di Al-Azhar, datang dari mana-mana, sampai penuh, sampai ke lapangan basket katanya. Jadi penuh, bingung kita, para ustadz juga bingung, ada apa ini? Apa Pak Kiai nyuruh orang-orang sholat tarawih di sini? Bingung. Ternyata katanya ada pembagian amplop dari salah satu anggota Dewan Pusat, amplop merah lah, pasti tahu semua. Oh, nggak ada katanya ustadz-ustadz di pondok, nggak ada. Tak partajo lakuno datang boleh makin banyak memburu amplop. Saya Kak Dinto memburu Lailatul Qadar, yang di sana memburu amplop. Akhirnya dijelaskanlah oleh ustadz di sana, tidak ada itu di sini, tidak ada yang Bapak maksud. Jadi dia termakan hoax di media sosial. Luar biasa ya. Lah ini apa, sebenarnya disindir oleh Allah. Ada masyarakat seperti ini yang disindir oleh Allah, di mana ayatnya ini turun di Madinah. Madinah ini kota yang aman damai saat Rasulullah di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yakdibun. Disindir di sini oleh Allah.
Kalimatnya begitu indah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Allah memakai bima hum bimumin, bukan bimuslimin. Jadi ada orang-orang, kata Allah, yang ngaku beriman, percaya kepada hari akhirat, tapi dia bukan orang beriman. Allah memakai bimukminin. Bapak-bapak tahu ya, muslim sama mukmin beda. Mon maca syahadat, ampun muslim. Tapi apakah dia nggak puasa, dia minum, dia bermaksiat, itu urusan belakangan. Itu orang muslim. Sujiwo Tejo, ya, budayawan itu Sujiwo Tejo yang rambutnya gondrong, dia pakai topi koboi itu. Itu muslim, belum mukmin. Karena dia sendiri meminta saran tauziah kepada Ustadz Latif yang orang Sulawesi itu. Ya Ustadz, beri tausiah saya sehingga saya bisa sholat. Saya puasa, KTP saya Islam, tapi saya enggak sholat. Apa jeung boy minta saran ka orang. Lalu Ustaz Dasat Latif bilang, Allah katanya, kalau untuk memerintahkan zakat turun ayat. Allah untuk memerintahkan puasa turun ayat. Tapi untuk sholat Rasulullah dipanggil ke atas. Ini bedanya. Jadi kalau tidak sholat, sampean hanya mengikuti ayat-ayat di Al-Quran. Tapi kalau sholat, itu sudah perintah yang tidak bisa dihindari. Diam dia. Jadi ini perintah, sholat ini perintah yang luar biasa, langsung dari Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Ini muslim. Banyak kita. Nah, orang-orang yang tadi sholat tarawih itu nikah muslim, padahal Pak Kopon duk amain HP, beda saat tarawih, beda saat main HP. Ini muslim. Makanya Allah di dalam redaksinya bimukminin, dia bukan orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah, yang menjauhi larangannya dan melaksanakan perintah Allah, bukan mukmin. Nah, nikah sindiran dari Allah bahwa ada orang seperti itu. Lalu orang itu apa sebenarnya? Nikah. Fi qulubihim maradun. Di dalam hatinya ada penyakit. Aduh, nikah mon pun atena ada penyakit, dokter tak bisa maberes. Mon penyakit ate nikah, dokter gak dimah tak bisa maberes. Ben biasa na orang andi penyakit ate tak apa ngerasa aja andi penyakit. Panjenengan pada pano apa ngerasa sakit gigi, yang sakit nih kak. Tapi men orang sakit ate tak apa ngerasa. Siapa ngerasa sekitarnya? Gigir malu misalnya. Siapa ngerasa sekitarnya? Dengki terusnya. Siapa ngerasa sekitarnya? Dirinya sendiri nggak merasa. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Lalu Allah tambahkan penyakit di dalamnya. Bagaimana kalau Allah yang menambahkan penyakit? Sudah nggak ada obat. Sudah nggak ada obat. Pasti sudah neraka. Walahum azabun alimum. Jadi akan ada azab yang besar. Akan diazab besar oleh Allah. Karena dia seorang pendusta. Niat ngadep ka Gusti Allah tarawih. Tapi congoco ka Gusti Allah. Pendusta kepada Allah. Niat apa betul itu niat tarawih kepada Allah? Dia menipu Allah dan mengganggu kita orang-orang. Ditipu kita. Tapi kata Allah, sebenarnya dia menipu dirinya sendiri.
Iya, ini menipu diri sendirinya. Apa ngerasa? Bener. Tapi kata Allah, dia menipu tapi tidak merasa. Nah ini kalau tidak merasa, ini repot. Bisa tidak merasa bodoh, bisa tidak merasa dia menipu Allah, bodoh. Nah, fenomena ini bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jangan sampai terjadi kepada kita. Jangan sampai. Kita sholat ini untuk Allah, bukan amplop 200-300. Nipu Allah itu, nipu, pendusta kata Allah. Jadi kalau kita melihat ada umat Islam yang kaum muslimin melakukan itu, Allah akan memasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini kata-kata, jadi saya masuk neraka ini biar orang kafir. Tapi orang yang berpura-pura beriman tetapi hanya berdusta kepada Allah. Moga-moga kita dihindarkan dari orang-orang dan sifat-sifat seperti ini. Saya nomor telok, pemburu tarawih pendek. Nah, ibu-ibu nih gak biasanya cari tempat tarawih yang pendek ini di mana ini? Saya 5 menit mare. Nah, cari. Itu ketiga itu, cari pemburu. Nah, ya sebut namanya Ibu Sabudin, ya. Bu Sabu, ya. Ya karena suaminya Sabudin, ya. Bu Sabudin, ya, saya sebut Sabudin. Bu Sabudin ini nyari. Saya beda persenan na tarawih, nah tapi tarawih na pendek. Maka Bu Sabudin ini kan pergi ke suatu masjid. Masjid, Isya, pas tarawih, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, ageder langsung Bu Sabudin. Yasin saya baca ageder oleh 2 rakaat abeli kacompokna, tak berhasil memburu masjid yang durasinya pendek. Jadi dicari, pindah ke masjid lain ini, dopak ke masjid lain, ampun dopak ke waktu tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin juga yang dimana. Ternyata imam yang tadi di masjid satunya pindah juga ke palangnya tuh. Akhirnya nggak jadi tarawih juga, jadi imamnya pindah juga. Ya, itu Bu Sabudin. Nika intermezzo ini, intermezzo sakoni malah tak patah serius. Nah, yang ketiga nyari, mikir dia mau kemana ini, saya katanya mau ke mana, masjid mana ini yang kira-kira tarawihnya pendek boleh ya, nyari boleh entar ampun ke suatu tempat, ampun lestari Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Imam mulai membaca surat Al-Baqarah 156. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna abata imam magun. Soalnya bekto buka ki korang ada erain. Dadi imam ni akan melakukan berat. Apa oleh sak puasaan kadang.
Inna betelo kali jemaahnya tak laten. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Waduh, rokok na elepet, pano mole. Sing kuni imam meninggal. Sebab jemaah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nika Bu Sabudin. Sejak Nero Bu Sabudin pindah. Nah, nika Bapak Ibu saya pada mulia, Bu Sabudin nyari tempat saya durasi pendek. Padahal mau ibu-ibu tanya aku, ibu-ibu senang yang panjang apa yang pendek? Oh, saya senang yang panjang, Pak, katanya. Panjang ayat suratnya maksudnya. Jangan dikonotasikan yang lain ya, Pak. Nah, sagak dinto bisaos nika ampun 15 menit 20 menit saya bicara di sini, malarmoga apa yang saya sampaikan ini menjadi bahan renungan kita bersama untuk tidak menjadi orang yang kelompok kedua tadi dan kelompok ketiga Bu Sabudin. Jadi Bu Sabu, mau saya kelompok kedua jangan kita ikuti. Mari kita istiqomah semua lillahi ta'ala. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.